Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Bapak TSM dalam materi pelajaran ekonomi akuntansi. Kita lanjutkan kembali materi ajar kita tentang cara menjurnal. Untuk anak-anak kami kelas 12 IPS, pada materi pelajaran yang lewat sudah Bapak berikan tugas sebanyak 4. Jadi sekarang sama-sama kita bahas bagaimana cara mencatatkan keempat transaksi ini ke dalam jurnal. Kita mulai dari jurnal yang pertama, yaitu tanggal 3 Juni 2019 dibeli gedung seharga 50 juta rupiah secara tunai. Jadi kembali kita lihat, ada kata dibeli di sini, dibeli gedung. Ini kalau kita analisa, maka analisanya adalah sebagai berikut. Ada pembelian gedung, maka gedung akan bertambah. Karena sesuai dengan yang sudah kita sepakati bahwa jika ada pembelian, maka barang-barang yang dibeli akan bertambah. Di sini yang dibeli adalah gedung, maka gedung akan bertambah. Selanjutnya, tetap kita gunakan analisa debit kredit, yaitu gedung. Gedung adalah kelompok harta. Mana di sini kita lihat kelompok harta, ada di sini gedung. Jadi kalau harta bertambah, gedung bertambah, maka itu sama dengan harta bertambah. Harta bertambah, kita pakai aturan debit kredit, harta bertambah, maka dicatat pada kolom debit. Jadi dalam harta bertambah ini tadi, maka dicatat pada kolom debit. Kesimpulannya ini sama dengan gedung, jumlah uangnya nanti kita catatkan pada kolom debit. Dapat kita perhatikan jurnal berikut. Inilah jurnalnya. Untuk gedung ini tadi, gedung, kita catat jumlah uangnya sebanyak 50 juta pada kolom debit. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Cara pembelian ini tadi kita lakukan secara tunai. Kalau tunai ini berkaitan dengan uang yang dalam akuntansi disebut dengan kas. Jika kita membeli sesuatu secara tunai, itu sudah pasti uang kita akan berkurang. Jadi akibat pembelian gedung itu, maka uang akan berkurang. Kembali kita perhatikan pengelompokan dalam akuntansi. Kas ini tadi, ini kas adalah merupakan kelompok harta. Kas adalah kelompok harta. Jadi jika kas berkurang, maka itu sama dengan harta berkurang. Kembali kita pakai aturan debit kredit. Harta berkurang, maka dicatat pada kolom kredit. Jadi untuk anak-anak kami, kesimpulan dari analisa ini tadi, maka kita catatkan harta berkurang dicatat pada kolom kredit. Nah, jurnal dari analisa ini tadi, kas jumlah uangnya kita catatkan kolom kredit. Inilah dia catatannya dalam jurnal umum. Kas dicatat pada kolom kredit sejumlah total pembelian. Nah, jadi inilah penyelesaian untuk tanggal 3 Juni. Saya rasa untuk anak-anak kami, cara mencatatkan tanggalnya sudah dipelajari dulu di kelas 10 dan 11. Kita catatkan. Ini dia kolom tanggal, di sini mencatat tanggal, di sini bulan beserta tahun. Kita lanjutkan lagi kembali untuk analisa atau penyelesaian soal tanggal 4 Juni 2019 dibeli tanah 25 juta kredit. Kita analisa lagi. Di sini ada kata dibeli tanah.
sesuai dengan yang sudah kita bahas, setiap ada kata pembelian, barang yang kita beli akan bertambah. Jadi sini dibeli tanah, kalau kita analisa secara debit kredit, maka tanah akan bertambah. Selanjutnya kita perhatikan pengelompokan dari setiap perkiraan-perkiraan. Kita lihat, tanah adalah kelompok dari harta. Ini tanah kelompok dari harta. Maka analisa ini tadi kalau kita lanjutkan, tanah adalah kelompok harta. Jika tanah bertambah, maka harta juga otomatis bertambah. Kita lihat berdasarkan analisa debit kredit, harta bertambah dicatat pada kolom debit. Maka analisa kita yang terakhir tentang transaksi ini tadi, ini akan dicatatkan pada kolom debit. Kesimpulannya, tanah jumlah uangnya akan kita catatkan pada kolom debit. Ini dapat kita perhatikan pada jurnal berikut. Tanah jumlah uangnya kita catat pada kolom debit, sejumlah pembelian. Kita lanjutkan analisanya dengan cara melihat bagaimana cara pembelian tanah itu dilakukan. Dari transaksi ada kita lihat dilakukan secara kredit. Secara kredit berarti tanah itu belum dibayar. Sesuatu yang kita beli belum kita bayar, maka itu akan menimbulkan utang. Dalam akuntansi disebut dengan utang dagang. Dalam pembelian tanah ini tadi, utang kita dari tidak ada menjadi ada, maka utang dalam rupa utang dagang bertambah. Kita lihat aturan debit kredit. Utang bertambah, maka akan kita catat dia pada kolom kredit. Jadi kesimpulan dari analisa ini tadi, utang dagang bertambah dicatat pada kolom kredit. Nah, jadi kita lanjutkan analisanya atau pencatatannya ke dalam jurnal. Utang dagang dicatat pada kolom kredit, nilai pembeliannya. Kita perhatikan. Beginilah cara pencatatannya. Utang dagang kita catat pada kolom kredit sejumlah pembelian. Ini untuk analisa transaksi atau cara pencatatan transaksi tertanggal 4. Anak-anak kami sekalian, kembali kita lanjutkan untuk tanggal 6 Juni 2019 dibeli kendaraan 10 juta secara tunai. Sama-sama kita analisa. Setiap barang yang dibeli, maka barang yang dibeli akan bertambah. Yang dibeli di sini adalah kendaraan. Jadi seperti analisa-analisa sebelumnya, kendaraan dibeli, maka kendaraan akan bertambah. Sama-sama kita lihat lagi kembali pengelompokannya untuk memudahkan menggunakan aturan debit kredit. Kendaraan adalah kelompok dari harta. Seperti catatan yang pernah Bapak buat kepada anak kami, kendaraan adalah kelompok harta. Ini berarti di analisa kita tadi, kendaraan bertambah ini sama dengan harta bertambah. Kita pakai lagi aturan debit kredit. Harta bertambah dicatat pada kolom debit. Berarti kesimpulan analisa terakhir transaksi tadi, maka harta bertambah dicatat pada kolom debit. Ini sama artinya dengan
kendaraan akan kita catatkan pada kolom debit jumlah uangnya sejumlah 10 juta. Kita lihat dalam jurnalnya tanggal 6 Juni. Ini tanggal 6 Juni 2019. Kendaraan tercatat jumlah uangnya pada kolom debit. Kita lanjutkan lagi analisanya. Kita lihat cara pembelian kendaraan tadi. Dibeli kendaraan 10 juta tunai. Kembali sama-sama kita ingat. Sini ada kata tunai. Berarti kalau tunai itu langsung dibayar. Jadi berkaitan dengan uang. Uang dalam akuntansi disebut kas. Berarti kalau tunai dia berkaitan dengan kas. Tunai tadi langsung dibayar. Kalau kita mempunyai sejumlah uang dan kita membayar, maka uang kita akan berkurang. Ini sama dengan kas berkurang. Lihat lagi, kas ini di mana kelompoknya? Kas adalah kelompok harta. Kas kelompok harta berarti kas ini tadi adalah kelompok harta. Kalau kas berkurang, maka harta juga berkurang. Kita gunakan lagi aturan debit kredit. Harta berkurang dicatat pada kolom kredit. Harta berkurang dicatat pada kolom kredit. Jadi, kita lanjutkan. Harta berkurang dicatat pada kolom kredit. Maka, dalam jurnal umumnya, kas ini tadi, tertanggal 6 tadi, kas, kita catat jumlah uangnya pada kolom kredit. Nah, jadi ini dia cara pencatatan ke dalam jurnal untuk transaksi tanggal 6. Kita lanjutkan dengan analisa yang terakhir ini. Tanggal 7 Juni, dibeli mesin 7 juta secara kredit. Sama-sama kita analisa. Setiap kata dibeli, maka yang dibeli akan bertambah. Yang dibeli di sini adalah mesin, maka dalam analisa kita mesin bertambah. Kita lihat pengelompokan lagi kembali. Kan itu tadi langkah-langkahnya. Mesin bertambah, kita lihat mesin ini di mana dia kelompoknya. Ini mesin adalah kelompok harta. Mesin adalah kelompok harta. Berarti dalam analisa kita tadi kita buat mesin bertambah karena dia tadi kelompok harta, maka ini sama dengan harta bertambah. Tambah karena mesin itu tadi adalah kelompok harta. Kita lanjutkan, kemana akan dicatatkan aturan debit kredit. Harta bertambah maka dicatat pada kolom debit. Harta bertambah dicatat pada kolom debit. Nah, jadi sini juga kita buat catatannya, harta bertambah dicatat kolom debit. Atau kesimpulannya, mesin nanti kita catatkan jumlah uangnya pada kolom debit. Nah, jadi dalam jurnal pencatatannya ini seperti ini. Mesin jumlah uangnya tercatat pada kolom debit. Kita analisa lagi. Pembelian mesin ini tadi tanggal 7 Juni yaitu secara kredit. Kredit artinya belum dibayar. Kalau kita membeli sesuatu belum dibayar, maka itu akan menimbulkan seperti yang tadi, utang dagang. Utang dagang dari tidak ada menjadi ada, maka ini utang dagang bertambah. Lihat, jika utang dagang bertambah atau utang bertambah, nih kita analisa. Utang bertambah maka dicatat pada kolom kredit. Utang bertambah dicatat pada kolom kredit. Nah, kita lanjutkan. Utang dagang bertambah tadi dicatat pada kolom kredit. Nah, jadi
Saya lanjutkan pencatatannya ke dalam jurnal. Nih, utang dagang dicatat pada kolom kredit sejumlah pembelian. Nah, untuk anak-anak kami, inilah dia penyelesaian dari 4 tugas yang Bapak berikan kepada anak-anak kami. Jadi untuk anak-anak kami sekalian, inilah cara penyelesaian 4 transaksi di atas ke dalam jurnal umum, di mana dapat kita perhatikan dalam jurnal umum sudah tercatat dia transaksi tanggal 3, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 7. Sudah tertera semua nilai-nilai setiap perkiraan. Jadi untuk anak-anak kami, apabila kita sudah selesai menjurnal seluruh transaksi dan di sana sudah diterakan dia nilai-nilai transaksinya, maka langkah terakhir semua transaksi ini kita totalkan, baik debitnya juga kreditnya. Nah, jadi sesudah selesai kita kerjakan, maka kita buat garis 2 di bawah menyatakan bahwa perkiraan itu sudah selesai dan sudah ditutup. Nah, jadi terima kasih anak-anak kami sudah mengikuti materi ajar dari Bapak ini. Tetap seperti biasa, kalau ada kesulitan dari anak-anak kami, tetap anak-anak kami hubungi Bapak. Sekian dan terima kasih.